Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Pujiantoro dari kelas 1 PAIC akan menjelaskan tentang pendidikan moderasi Islam. Ya, poin pertama ada mengapa perlu moderasi Islam. Perlu diketahui bahwa pengertian moderasi Islam adalah cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama yang hakikatnya mengandung adalah nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Kemudian ada 4 hal yang menjadi esensi moderasi beragama itu. Yang pertama ada cara pandang atau sikap dan praktik dalam keberagamaan. Yang kedua ada terkait dengan pengamalan esensi agama yang hakikatnya adalah kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Kemudian yang ketiga ada semuanya itu berprinsipkan pada keadilan dan keseimbangan. Kemudian yang keempat ada taat pada konstitusi, pada kesepakatan bersama di tengah kehidupan kita sebagai masyarakat yang beragam. Perlu diketahui bahwa moderasi itu diperlukan sebagai pijakan agar cara pandang keagamaan kita itu bersifat moderat, tidak melebih-lebihkan, tidak melampaui batas, dan tidak ekstrim. Jadi pada intinya yang dimoderasi itu bukan agamanya, tapi cara kita dalam beragama. Selanjutnya, apa itu pendidikan moderasi Islam? Ya, yang pertama, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan fisik, mental, dan moral manusia atau peserta didik. Kemudian ada pengertian moderasi adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan jalan tengah dalam mengambil sikap terhadap perbedaan di masyarakat. Kemudian ada Islam sendiri. Secara etimologi berarti selamat. Secara istilah berarti agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud pendidikan moderasi Islam adalah usaha sadar kita sebagai manusia untuk selalu bersikap dalam mengedepankan jalan tengah atau bersikap selalu moderat, tidak berlebih-lebihan atau tidak ekstrim dalam kita beragama Islam. Kemudian ada tujuan dan manfaat dari moderasi Islam. Yang pertama ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu sebagai tujuan pendidikan agama Islam. Yang kedua ada penyampaian nilai moderasi beragama yang terkandung di dalam hidden kurikulum dan formulasi moderasi beragama di dalam kurikulum itu sendiri. Yang ketiga, ada pendidikan profesional yang moderat. Lalu ada manfaat moderasi Islam, yaitu yang pertama, membangun sikap toleransi dan kehidupan keberagamaan yang rukun di dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, menekankan keseimbangan baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan keseluruhan. Kemudian yang manfaat yang ketiga ada menciptakan dakwah agama Islam sebagai metode penyebarluasan agama Islam. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat. Bersikap dengan senantiasa berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan merupakan sikap moderasi Islam. Salah satu dari kedua sikap yang ada tidak mendominasi dalam pemikiran dan sikap seorang muslim. Islam mengajarkan sikap saling menghormati, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Islam dipersepsikan mengandung ajaran-ajaran moderat di dalamnya, yang sering dikenal dengan istilah moderasi Islam. Kemudian ada landasan normatif pendidikan moderasi Islam. Landasan normatif ialah landasan atau rujukan atau pegangan yang bersumber terhadap norma atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian dari landasan normatif pendidikan moderasi Islam ialah rujukan atau dasar yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pendidikan moderasi Islam.
Adapun beberapa landasan normatif yang digunakan dalam pendidikan moderasi Islam sendiri, yaitu ada Al-Quran, hadis, atau sunnah Nabi. Contohnya ada di surat Al-Furqan ayat 67, di surat Al-Isra ayat 29 dan 110, surat Al-Qasas ayat 77, dan surat Ali Imran ayat 10. Kemudian contoh dari surat Ali Imran ayat 10, yaitu yang berarti kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu umat Islam menyuruh kepada berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Lalu ada landasan historis pendidikan moderasi Islam. Landasan historis ialah landasan atau acuan suatu persoalan yang bersumber pada sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi, dan yang dimaksud landasan historis adalah peristiwa yang dijadikan acuan dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan moderasi Islam itu sendiri. Contohnya, yang pertama pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, di mana sahabat Umar menyampaikan langsung ke Rasulullah untuk tidak ikut hijrah karena suatu alasan tertentu. Kemudian kebijakan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu penundaan hukum potong tangan saat krisis ekonomi atau paceklik di Jazirah Arab, adanya batasan tugas pasukan Islam. Lalu ada model dakwah Islam Wali Songo di Indonesia yang mengakulturasikan budaya dan agama, mengakulturasikan budaya Jawa dan agama Islam itu sendiri. Kemudian ada prinsip moderasi beragama. Yang pertama ada keadilan atau adalah. Pengertian adil artinya berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut lagi tidak sewenang-wenang. Makna al-adl dalam beberapa tafsir antara lain. Pertama, menurut At-Tabari, al-adl adalah sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan adil, yaitu al-insaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat di tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan dan berbuat ihsan. Islam menyuruh umatnya untuk berlaku adil di dalam segala aspek kehidupan tanpa adanya dikotomi agama dan perbedaan keyakinan. Moderasi Islam merupakan konsep perlakuan adil terhadap setiap orang dengan menjaga dan memelihara hak setiap orang. Kemudian yang kedua ada toleransi atau tasamuh. Toleransi adalah berasal dari kata samaha atau tasmiha. Kata ini pada dasarnya berarti al-jud, itu kemuliaan, atau sa'ad, al-sadr, yaitu lapang dada, dan tasahul, ramah atau suka memaafkan. Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Sikap toleransi dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran terkait dengan sikap interaksi sosial yang saling terbuka dan untuk mengenal perbedaan suku, agama, keyakinan, dan latar belakang seseorang bukanlah untuk saling menghina, tapi untuk saling mengenal. Moderasi Islam memberikan kepahaman tentang makna toleransi itu dalam mensikapi persoalan kehidupan yang berbeda. Pluralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki Tuhan. Hal ini merujuk pada pernyataan Al-Quran bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal dan menghormati. Dalam konteks moderasi Islam, perilaku toleransi merupakan satu syarat yang utama bagi setiap individu yang menginginkan suatu bentuk kehidupan bersama yang aman dan saling menghormati. Kemudian ada keseimbangan atau tawazun.
Di antara ajaran Islam adalah at-tawazun, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani dan akal dan roh. Prinsip moderasi Islam diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi maupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara roh dan akal, antara akal dengan hati, antara hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip selanjutnya ada keberagaman atau tanawwu. Keberagaman merupakan suatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Di masyarakat manapun akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal, baik suku, agama, bahasa, dan keyakinan. Perbedaan suku, ras, agama merupakan keniscayaan terhadap ciptaannya. Mengingkari perbedaan tersebut sama dengan mengingkari kodrat manusia. Pada prinsipnya, tidak satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada dalam pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianutnya. Kemudian ada keteladanan atau uswah. Prinsip keteladanan atau uswah yaitu seorang muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lain, karena pada dasarnya seorang muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajarkan kepada kebaikan sebagai penyuruh kebaikan agar berhasil dalam seruannya dan diikuti oleh banyak orang, harus dirasakan pada keteladanan. Adanya sifat uswah sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak kaum jahiliyah menuju ilahiyah dengan sikap keteladanan, yaitu akhlakul karimah. Dalam hal ini, peserta didik harus diajarkan dan ditanamkan sifat keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dalam dirinya akan menginternalisasi sifat-sifat mulia yang akan menjadi teladan bagi kaum yang lain. Keteladanan tersebut dapat berupa sikap muslim yang menghormati tetangganya sekalipun berbeda keyakinan, berinteraksi sosial dengan menjunjung tinggi toleransi, mau menolong sesama dan menghargai perbedaan, dan mampu bekerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa membedakan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari penjelasan dari awal tadi, yaitu moderasi Islam merupakan jalan tengah antara penggunaan wahyu, nakliyah, dan rasio atau akliyah, sehingga dimungkinkan dapat terjadi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan dan tidak bertentangan dengan doktrin-doktrin yang dogmatis. Islam wasatiyah atau moderasi Islam memahami dan mengakui perbedaan yang mungkin terjadi di masyarakat. Ajaran Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni yang harus dipahami dan dipengerti oleh peserta didik. Prinsip moderasi Islam itu adalah yang pertama keadilan, keseimbangan, toleransi, keberagaman, dan keteladanan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.